Nah, saya akan berikan contoh saja ya. Nah, jadi misalnya ya, kita si out I di sini. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini, di sini tidak bisa dijalankan karena eh, I ini masih belum terdeklarasi di bagian sini. Karena kita for in I sama nol, kita tuh sebenarnya tuh hanya untuk di dalam for loop ini saja. Dia hanya terdeklar di dalam for loop ini saja. Kayak seolah-olah ini tuh di dalam sini aja. Itulah bedanya. Tapi kita di sini masih bisa see out X. Kita masih bisa mengakses X karena kita seolah-olah mendeklar variabel X itu ada di sini. Kita coba. Kita bisa kita bisa menjalankan misalnya 10. Nah, bisa kan keluar dia. Jadi seperti itu. Ehm, nah, bagaimana kalau misalnya kita akses X itu tuh di sini? Apakah bisa kita jalankan di sini? Nah, tadi seperti aku bilang nggak bisa karena X itu hanya untuk bagian di dalam fungsi gambar saja. Untuk di fungsi main nggak bisa karena kita nggak ada fungsi yang terdefinisi. Fungsi yang bernama X yang terdefinisi di bagian main ini. Nah, jadi tuh em, di sini tuh ada dua tipe. Misalnya kalian eh, mendeklar variabel di dalam suatu kurung kerawal, bisa if kalian ingat apa saja yang pakai kurung kerawal. Yang pakai kurung kerawal itu apa saja? Kurung kurawal. Itu apa aja? Itu ada if, terus ada em, bahkan else juga bisa. For, while, terus function. Nah, jadi misalnya kalian kayak gini deh. If n modulo 2 sama nol. Terus kalian tulis gini nih. Kalian declare variabel A di sini. In A sama dengan 3. Terus kalian output A di sini. Nah, kita jalanin. Nah, nggak bisa. Karena dia A ini hanya terdefinisi di dalam kurung kerawal ini aja. Nah, apapun variabel yang dideklar di dalam kurung kerawal, baik fungsi, ataupun maupun if, for, while gitu, hanya berlaku di dalam instruksi tersebut saja. Dalam instruksi yang di dalam kurung kerawal tersebut saja. Ya, jadi kalau misalnya kita si OTA di sini, nah ini bisa dijalankan. Jadi misalnya 6, nah, itu bisa. Itu sebenarnya kayak penjelasan tentang kayak di manakah suatu variabel itu available. Nah, di sini dibilang kalau eh, terus tadi kan aku kan bilang kalau kita declare variabel di sini gambar kan ini kan in X kita kayak sama aja declare di dalam sini kan gambar X. Tadi aku bilang nggak bisa akses variabel X di dalam fungsi main. Nah, sebenarnya bisa, tapi
itu adalah variabel yang berbeda, nilainya berbeda. Nah, artinya jika pada program utama terdapat pula variabel X atau Y, maka variabel tersebut tuh beda sama variabel yang ada di dalam sini. Nah, ini kan contoh, aku kasih contoh deh. Ini X-nya kan 6 nih. Nah, misalnya ya, aku nge-declare variabel X di sini ya. In X sama dengan 69 ya. Nah, coba aku output X di sini ya. Nah, nah, ini bisa dijalanin karena kita memiliki variabel X yang sudah ke-declare di dalam fungsi main ini. Nah, jadi misalnya ya, aku output 8. Aku misalnya output 8 ya. Nah, nilai X di sini yang di dalam main itu tetap sama dengan 69. Walaupun kita manggil fungsi gambar 8. Kan ini kan nge-output 8 ya. Kita nge-input 8. Artinya kita memanggil fungsi gambar 8. Akibatnya em, variabel X di dalam parameter gambar ini kita assign nilainya jadi sama dengan 8. Nah, tapi kalau kita output lagi nilai X di dalam function main, nah nilai X-nya tuh yang dikeluarkan tuh bukan 8, tapi 69. Karena X yang ada di function main sama X yang di dalam gambar ini, fungsi gambar itu berbeda. Nah, itu contoh jelasnya lah. Nah, begitu juga ya kalau em, misalnya ya, di dalam if nih, if, terus misalnya ya, nama variabelnya X lagi dah, X lagi. If n modulo 2 sama 0. Nah, ya out nilai X sekarang sama dengan X. Nah, misalnya ya, 8 lagi. Nah, nilai X sekarang tetap 69. Nah, secara logika kan, kalau yang ini udah kita lewatin aja lah. Kan eh, yang X digambar sama function main kan beda kan. Just beda. Jadi dia tetap 69. Nah, tapi di sini ya, perhatikan kita tuh menginput nilai N itu sama dengan 8. Jadi kita mau pasti itu menjalani instruksi yang di dalam if ini, yang di dalam kurung if ini. Nah, di dalam kurung kurang if ini, kita tuh mendeklarasi variabel baru. Namanya X juga, namanya sama. Integer X. Kita assign X sama 3. Nah, tapi pas kita output di luar em, di luar apa sih di luar if-nya kita output nilai X di luar if dan di dalam function main. Nah, nilai X itu tetap 69 karena X yang di sini itu tuh sama dengan yang di sini, yang dideklar di sini, bukan yang sama dengan di sini. Jadi beda gitu logikanya. Nah, bagaimana kalau kita coba output variabel X yang di dalam di dalam if, nilai X di dalam if sama dengan, kita coba ya. Nah, misalnya 8 nih. Nah, nilai X di dalam if sama dengan 3. Nah, jadi misalnya ya, kalian nge-declare variabel di dalam kurung perawal apapun lah. Misalnya, ya ini if lah. Nah, X-nya itu, X-nya tuh bukan sama dengan yang di luar, tapi dia memprioritaskan yang di dalam.
dia lebih memprioritaskan di dalam. Jadi kayak gitu. Nah, jadi itu kayak penjelasan singkat mengenai kayak peletakan variabel-variabel. Mungkin untuk awal-awal cukup overwhelming, tapi kayak misalnya kalau dibiasakan, lama-lama jadi terbiasa kok. Tidak terlalu susah. Nah, jadi ini lanjutannya nih. Nah, jadi tuh sebenarnya tuh variabel tuh ada dua jenis, yaitu variabel lokal sama variabel global. Nah, semua variabel yang aku tulis di sini, yang di dalam kurung kerawal, baik yang di dalam function main atau yang di fungsi biasa, itu disebut lokal. Nah, tapi sebenarnya tuh ada lagi namanya tuh variabel global. Variabel global tuh dia tuh kita tulis di luar fungsi main sama di luar fungsi yang lain, yang subprogram-subprogram itu. Nah, itu namanya variabel global. Nah, tadi aku bilang kan variabel, nah di sini kan variabel lokal kan. Nah, variabel lokal itu hanya bisa diakses pada subprogram yang dideklarasikan. Nah, jadi kayak contohnya ini nih, X yang di sini, X yang sini tuh bisanya tuh ini misalnya aku tadi kan deklarasi A di sini. Nah, A itu tuh bisanya tuh diakses di dalam yang lokalnya saja, di dalam fungsi if ini aja. Nggak bisa diakses di luar if. Begitu juga untuk fungsi. Begitu juga untuk fungsi. Misalnya aku declare Y di sini, kamu nggak bisa nge-akses Y itu di dalam main ini. Karena skopnya beda. Nah, itu disebut variabel lokal. Apapun yang di dalam kurung kerawal, di dalam instruksi. Nah, tapi di sini ada namanya variabel global. Bisa diakses dimanapun. Nah, aku akan jelaskan bagaimana tuh eh, bagaimana variabel global itu seperti apa. Nah, jadi misalnya ya, aku buat fungsi namanya eh, global var. Oh, misalnya 78. Nah, kita coba output semuanya tuh apakah kita bisa, oh digambar berapa, terus oh di main. Kan beda kan? Kan biasa kan kita ngedeklar kan di dalam sini, atau nggak di dalam main. Nah, kita di sini tuh bener-bener kita ngedeklar variabel tuh di luar. Coba kita jalankan. Nah, bisa nih, bisa dijalankan. Oh, di gambar 78, oh di main 78. Jadi kayak seolah-olah di sini nih hmm, variabelnya tuh untuk semuanya. Nah, misalnya kita coba kita update ya, update variabel globalnya. Misal kita kali dua. Nah, apa yang bakal terjadi? Nah, lihat awal-awalnya variabel O ini dia 78. Karena kita memanggil fungsi gambar, kita kan update O sebanyak kita kali dua. Nah, jadi setelah ini nilai O jadi 78. Jadi 78 kali 2 156. Jadi kok kita akses lagi di sini, kan ini kan variabelnya sama aja dengan yang ini. Dan ini udah diupdate di bagian sini. Nah, akibatnya nilai O sekarang itu 156. Jadi itu ya, oh, global. Nah, bisa kalian pelajari lebih lanjut dengan sendirinya ya. Nah, tadi kan kita kan sudah mempelajari fungsi yang menjalankan instruksi.
Nah, kali ini kita akan mempelajari fungsi yang selain menjalankan instruksi, dia juga memberikan nilai kembalian. Nah, jadi misalnya contoh ini nih. Nah, ini nih fungsi ini tuh memiliki nilai kembalian. Nah, tadi kan kita kan pakai void ya. Void tuh artinya tuh fungsinya nggak ada nilai kembalian, nggak mengembalikan apapun, cuma literal melakukan instruksi. Nah, kalau di sini int artinya fungsi ini mengembalikan objek dengan tipe data int, variabel dengan objek yang bertipe data int. Jadi kayak ini, kita membalikkan nilai kubik x pangkat 3 diberikan parameter x, kita membalikkan nilai x pangkat 3 gitu. Nah, jadi ini penjelasannya nih. Nah, kalau untuk fungsi yang eh, dapat mengembalikan nilai, kita dapat melakukan operasi assignment ke variabel-variabel. Tadi kan kita kan cuma manggil doang. Nah, ini kita selain manggil, kita bisa nge-assign ke suatu variabel. Jadi kita bisa nih ngapain in volume sama dengan kubik 3. Nah, jadi tuh apa yang sebenarnya terjadi? Kita kita memanggil fungsi kubik 3. Kubik 3 kita jalankan. Nah, setelah itu kan kubik 3 nih, kita assign x sama dengan 3. Jadinya kita akan mengembalikan 3 kali 3 kali 3, 27. Nah, jadi kubik 3 bernilai 27. Return itu tuh mengindikasi eh, pengembalian nilai ya. Nah, jadi in volume sama dengan 27. Jadi kita mengassign 27 ke variabel volume. Nah, sehingga kita juga bisa kayak melakukan operasi-operasi aritmatika seperti variabel pada umumnya. Jadi kubik 3 itu intinya tuh jadi kayak nilai, suatu nilai gitu. Jadi kita bisa melakukan operasi aritmatika. Bahkan kayak gini, selisih volume dikurang kubik 2. Karena nih kubik 2 ini seolah-olah seperti seperti variabel bertipe data int. Jadi bisa kita lakukan operasi aritmatika gitu. Nah, jadi kayak gini. Nah, coba kita jalankan. Kita jalankan. Nah, kok dijalankan akan seperti ini ya. Kan ini kita output 4 kubik aja. Jadi dia output 4 pangkat 3 aja. Kubik 4. Nah, jadi bisa seperti itu guys. Kerennya function. Nah, kalau secara detailnya tuh volumenya nanti nilainya 27. Selisih ini nanti tuh nilainya 27 dikurang kubik 2. Kubik 2 itu 8. Karena 2 kali 2 kali 2. Jadi 27 dikurang 8. Nanti kita assign selisih itu sama dengan 19. Ini 64. Nah, tadi yang seperti aku bilang, kita bisa melakukan apapun lah di fungsi ini. Karena dia kayak seolah variabel nilai yang bernilai. Kita bisa melakukan operasi-operasi aritmatika. Nah, ini hal lebih lanjutnya ya. Ketika fungsi mengembalikan nilai, nilai ini bisa dioperasikan dalam ekspresi atau assignment. Nah, mirip yang tadi aku bilang. Bisa ekspresi operasi aritmatika atau assignment. Jadi misalnya nih, X sama 2. Jadi kayak kita seolah kita memanggil 3 kali kubik 2 dikurang 1. Jadi kita kita tuh panggil dulu nih kubik X. Nah, X itu kan 2 kan, berarti kubik 2. Cara bacanya tuh mirip kayak kita membaca presidensi mana yang duluan di aritmatika, kita baca yang per kali dulu. Nah, kita kita lihat yang dulu fungsinya nih. Kubik 2, lalu kita masuk ke sini nih, ke dalam fungsi kubik X. Kita masukin X sama dengan 2, jadi nanti return 8.
Nah, jadi kubik X itu sama dengan 8. 3 dikurang 8, 24 dikurang 1, 23. Ya, jadi kita ngerasain Y sama 23. Nah, jadi kok secara simple, secara sekasar ya, Y itu sama dengan, kita sama aja ngerasain kayak gini. Sama dengan 38, 3 kali 8 kurang 1, 23 nilainya. Mungkin, mungkin kita bisa coba ya. Kita coba, sama dengan, jadi seperti ini ya, benar, 23. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini lanjutan dari nilai kembalian. Nah, operasi assignment dan lain-lainnya itu nggak akan berlaku untuk fungsi yang pakai tipe data void alias yang tidak mengembalikan nilai. Nah, jadi kalau cara memanggil fungsi yang tidak yang tidak mengembalikan nilai, kita hanya mengetik fungsi nama fungsinya saja. Nah, seolah-olah nanti dipanggil. Nah, sedangkan kalau yang mengembalikan nilai, kita dapat assign ke suatu variabel. Jadi kayak kita panggil fungsi ini, terus yang fungsi ini kerja dua, dia mengembalikan nilai juga. Lalu dapat kita nilainya tersebut, dapat kita assign ke variabel X. Gitu. Nah, terus di sini untuk membalikan nilai, isikan tipe data nilai kembalian pada deklarasi fungsi. Jadi kalian kok tentuin dulu nih, misalnya kalian pengen membuat fungsi yang memberikan nilai, kalian harus pertama-tama menentukan dulu ingin mengembalikan nilai apa. Nah, return sintaks return ini dia tuh tadi yang aku bilang mengindikasi pengembalian nilai return seperti namanya, diikuti dengan nilai kembaliannya. Perintah return akan menghentikan selain untuk mengembalikan nilai, sebenarnya tuh perintah return tuh juga akan langsung menghentikan eksekusi eksekusi di dalam subprogram, eksekusi di dalam fungsi. Jadi dia langsung keluar dari fungsi dan mengendalikan nilai pemanggilannya. Perintah return bahkan boleh dipanggil di baris fungsi baru. Nah, sebenarnya tuh return itu tuh sama eh, mirip kayak break. Return mirip kayak break. Sebenarnya tuh return tuh jadi tuh kalau kita ketika return kita istilahnya memberhentikan paksa selain mengembalikan nilai kita memberhentikan paksa subprogram kita memberikan paksa function. Jadi kan mereka dia kan menghentikan paksa looping kan. Nah, kalau return dia memberhentikan paksa fungsi. Nah, jadi ini contoh yang lebih jelas. Nah, nah, jadi misalnya kayak gini nih, eh, ini adalah fungsi yang mengecek keperimaan suatu bilangan. Kita ingin mengecek apakah bilangan X itu adalah prima atau bukan. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui, bilangan yang kurang dari dua pasti bukan prima. Misalnya kayak satu, nol gitu pasti bukan prima. Jadi kita kayak nggak perlu kita langsung mengetahui ini prima. Jadi kayak nggak perlu kita mengecek lebih lanjut. Jadi kita langsung mengembalikan nilai false yang mengindikasi bahwa X ini bukan prima. Nah, baru kita melakukan pengecekan. Nah, di sini pengecekannya itu kita mencoba seluruh bilangan dari 2 hingga akar X. Apakah ada yang dapat membagi X? Nah, jadi misalnya kalau misalnya ada yang dapat membagi X, ada yang dapat membagi X, kita langsung return false. Return false ini artinya kita menemukan bilangan yang dapat membagi X selain satu sama X. Artinya ini bukan prima.
karena ini melawan definisi prima, yaitu prima itu hanya dapat dibagi satu sama bilangan bilangannya sendiri aja. Nah, jadi setelah kita menemukan ada yang dapat bagi X, kita tidak perlu melanjutkan pengecekan karena kita sudah mengetahui X itu tuh bukan prima. Jadi kita bisa langsung return false. Nah, jika kita ngepas, kita berhasil melewati fase dua return false ini, fase apakah dia lebih kecil daripada dua, atau apakah terdapat yang membagi X lain satu sama bilangan itu tersebut, kita langsung return true. Artinya bilangan ini prima. Bisa apakah bilangan tersebut prima. Nah, sebenarnya kan uh, untuk ini seharusnya sudah dijelaskan di bagian analisis kompleksitas atau mungkin belum. Ya intinya ini cara mengecek prima. Nggak ada langsung nggak ada langsung kebalikan false line. Daripada itu diam. Oke. Jadi ya intinya ini adalah kayak yang tadi penjelasannya. Nah, kita coba jalanin saja ya. Kita jalani saja. Ini kayak gini aja. Oh, 5, 2. Oke. Nah, kita coba jalanin. Nah, kita misalnya cek satu nih. Nah, dia kan bisa kayak gini ya. Untuk untuk function tuh bahkan bisa kayak gini. Ini kan prima kan prima P ini kayak seolah-olah dia tuh boolean. Jadi kayak kita bisa lakukan eh, kayak bisa cek conditional statement. Kita masukin conditional statement di dalam if kayak ngecek ngecek true or false gitu. Prima bukan jadi satu bukan prima. Ini terus kita coba 13 13 prima. Nah, sekarang kita akan buktikan kalau misalnya X itu kurang dari 2, dia langsung akan berhenti, tidak akan menjalani instruksi-instruksi yang di bawahnya. Coba ya, misalnya, yes, misalnya ya, aku kasih negatif satu nih. Nah, ini jelas kalau dia langsung memberhentikan secara paksa instruksi yang di dalam fungsi boolean prima ini. Karena kita tidak melihat program ini mengeluarkan output input tes satu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita yang lebih dari 2 nih, eh, 11. Nah,
11 dia berhasil memberikan output T1 karena dia berhasil melewati if X lebih kecil daripada 2. Nah, karena dia lebih nggak kurang dari 2, akhirnya dia bakal melewati fase return false ini. Akibatnya program kita masih menjalankan instruksi yang di bawah. Jadi seperti itu. Kayak ini untuk bisa diberhenti, untuk memberhentikan fungsi secara paksa.